Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys, di sekitaran jam 20.39 atau di sekitaran jam setengah 9 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 10 Februari guys. Dan malam ini itu ada news di sekitaran jam 20.30. Di sini pergerakan market sedang mengalami news guys. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market dan di sini sedang ada news, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini cenderung koreksi dan setelah itu pergerakan marketnya breakout ke atas guys. Dan di sesi Eropa pergerakan marketnya sempat turun ke bawah, tapi pergerakan marketnya gagal ngebreak area support di area sini guys. Pergerakan marketnya malah di sini mantul ke atas guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area resisten atasnya sini guys. Dan kita coba tandai area support bawahnya. Kita coba tandai area sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya lagi guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 13 kita coba tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekatnya. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekatnya guys. Untuk resisten terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan di sini kita tunggu newsnya selesai dulu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup. Untuk setupnya di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini guys. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan news di sini sedang mencoba
pretest area base atau area resisten di sini. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan mampu ngebreak area resisten di sini atau enggak, guys? Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan Scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan mampu ngebreak area resisten di sini atau area support bawahnya sini guys? Oke, tinggal kita tunggu guys. Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup buy guys atau entry buy menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 100 pip guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup buy guys? Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market setelah news tadi guys. News tadi kan pergerakan marketnya di sini naik ke atas, mencoba pretest area base atau area resisten di sini. Tapi pergerakan newsnya belum mampu, pergerakan marketnya turun dulu ke bawah guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas, mencoba meretest area base atau area resisten di sini lagi. Sebenarnya tadi saya mau ambil setup buy ketika candle hijau ini kebentuk, tapi saya agak sedikit ragu karena candle hijau ini adalah candle bimbang guys. Karena di sini kalau kalian perhatikan sumbu candle hijau ini tuh sumbunya itu panjang atas dan panjang bawah guys, menandakan bahwa candle hijau ini adalah candle bimbang guys. Dan tadi tuh saya cari konfirmasi lagi di time frame M1. Saya tunggu pergerakan marketnya itu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini guys. Tapi malah di sini pergerakan marketnya itu gak mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini dan pergerakan marketnya malah turun lagi ke bawah guys. Dan setelah itu saya tunggu lagi guys, karena di sini nggak ada konfirmasi di time frame M1, saya tunggu lagi di konfirmasi di time frame M5. Dan setelah saya tunggu pergerakan marketnya di sini setelah dia turun untuk pullback, dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys. Sebenarnya di sini saya agak sedikit ragu tadi guys di ambil setup buy di candle hijau ini, karena di candle hijau ini sebenarnya belum mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini. Tapi di sini saya coba ambil setup buy langsung guys. Dan di sini entry saya sudah kena take profit guys. Alhamdulillah. Di sini kita profit cepat sekali guys. Setelah saya ambil setup buy di area sini, pergerakan market walaupun tadi sempat pullback ke bawah, tapi alhamdulillahnya pergerakan market itu pullbacknya gak menyentuh SL saya, dan di sini malah pergerakan marketnya langsung naik ke atas dan langsung mengenai take profit saya guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.674.000. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan di sini kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya guys. Oke. Yang perlu kalian perhatikan guys ketika menggunakan setup Omus, kalian perlu perhatikan konfirmasinya guys. Konfirmasi, candle konfirmasinya guys. Apakah candle konfirmasi itu adalah candle rejection atau candle bimbang? Kalian harus perlu tahu guys. Karena kalau kalian ambil konfirmasi ketika konfirmasinya candlenya itu candle rejection atau candle bimbang, itu rawan sekali kalian kena SL guys. Karena biasanya candle rejection atau candle bimbang itu mempunyai dua arti, antara dia penerusan atau pembalikan guys. Tergantung konfirmasi candle selanjutnya. Jadi kalian harus perhatikan konfirmasi candlenya guys. Yang penting itu kalian lihat dari sumbunya guys. Ketika konfirmasi itu sumbunya itu panjang, apalagi seperti ini ya, panjangnya itu panjang atas dan panjang bawah. Di sini kan menandakan candle ini adalah candle bimbang guys. Dan seumpama panjangnya itu cuman panjang atas, berarti menandakan candlenya itu candle rejection atau candle penolakan. Dan kalau kalian ketemu konfirmasi seperti itu guys, kalian turunin time frame-nya guys. Kalian turunin time frame-nya di time frame M1, terus kalian cari konfirmasi lagi di time frame M1. Kalian lihat, kalian tunggu pergerakan marketnya itu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat guys. Ketika pergerakan marketnya sudah mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat, baru kalian ambil setup buy atau open posisi guys. Ketika sudah ada konfirmasi
di time frame M1. Jadi yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menggunakan setup OMUS dan ada konfirmasi di time frame M5, tapi konfirmasinya adalah konfirmasi candle rejection atau candle bimbang, kalian harus cari konfirmasi lagi di time frame M1 guys. Jadi seperti itu guys. Jadi kalian harus tetap jeli melihat konfirmasinya guys, apakah candle itu adalah candle rejection atau candle bimbang atau candlenya itu candle penuh guys. Kalau candlenya itu candle penuh ya kalian langsung ambil entry itu gak apa-apa guys, tanpa nunggu konfirmasi di time frame M1 kalau candlenya candle penuh ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu seperti itu guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.674.000 guys. Alhamdulillah di sini kita bisa profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.